Oke, lanjut. Bagus. Dan selanjutnya, definisi barang berbahaya apa? Barang berbahaya adalah barang yang Ayo terus, semangat. Kata kuncinya apa? barang berbahaya adalah barang yang ketika diangkut secara normal Ya. dapat membahayakan Membahayakan siapa? di lingkungan, Terus? kesehatan, Ya. dan properti. Ya. Bisa properti, people, terus aset, ya, barang berbahaya lain. Ya. Terus yang gampang tuh keselamatan, kesehatan, lingkungan. Ya. Tetapi kalau ada satu lagi, itu masih setengah, parsial definisinya. Satu lagi adalah barang tersebut masuk ke dalam buku UNADR ini. Ya. Tabel berapa? Chapter berapa? Tabel apa? Tabel dangerous goods itu, dangerous goods list itu tabel berapa? Dalam chapter berapa? 3.2. Tabelnya A dan B, ya. Oke, bagus. Lanjut. Jadi harus masuk ke dalam buku UNADR. Kalau nggak masuk berarti bukan barang berbahaya. Ya. Sebutkan 5 langkah penanganan barang berbahaya, Mas. Selanjutnya. 5 langkah penanganan barang berbahaya. 5 langkah. 5 langkah sampai sana? Bukan. Terbayang apa hilang apa? Ingat nggak? Bukan. Kalau itu hierarki pengendalian risiko. Kalau ini 5 langkah penanganan barang berbahaya. Jadi filosofinya apa? Kalau penanganan. Secara umum tuh kalau kita menangani barang berbahaya itu stepnya ini aja loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, betul. 1 adalah identifikasi dan tapi sedikit lagi identifikasi dan klasifikasi. Yang kedua pemasan. 3 ya, 4 documentation. Udah belum? Yang kelima handling. 1, 2, 3, 4 kewajiban siapa? Shipper atau consignor atau satu lagi katanya apa? Pemilik barang lah ya. Shipper, consignor. Yang kelima tanggung jawab siapa? Operator. Oke, bagus. Lanjut, Mas. Susah menjadi pertanyaannya, tapi jawabannya gampang. Kalau limbah itu diatur dalam konvensi apa, Mas? Kalau UNIDR kan untuk barang berbahaya, tapi kalau limbah diatur dalam konvensi apa? BHS itu untuk label barang berbahaya ya. Kalau limbah? Basel Convention. Basel. BASEL. Nanti dilihat di internet. Jadi ada semuanya salah di struktur ya. Belajar tidak hanya sampai sini, tapi nanti harus memperkaya lagi. Semua hal yang tidak diketahui ambil sumbernya dari website. Hampir sekarang open source itu banyak sekali. Ya, cuman e-book tentang barang berbahaya saja yang tidak terlalu banyak e-book ya. Bahkan kalau ketentuan baik sudah ada ya, tapi bagaimana menjalankan ketentuan ini belum ada. Untuk laut ada, untuk udara ada misalnya. Kalau untuk darat baru karangan Pak Agus Setiawan dari Atraya, kemudian karangan Pak Osman. Ya, nanti besok Pak Osman itu karena sudah menulis buku tentang penanganan barang berbahaya. Kecil bukunya, seperti intisari saja. Ya, tapi bagaimana nanti kalau para calon instruktur bisa mengerti, buatlah mungkin buku yang lebih komprehensif. Ya, maksudnya di sini banyak kan. Tadi kita belajar cara pengangkutan misalnya kelas 4.1 tuh. Nah, satu bab tuh. Ya, satu bab tuh. Oh, cara pengangkutan kelas 5.1 satu bab lagi. Ya, bagaimana caranya? Contohnya dikemukakan, ya. Kemudian tipe kendaraannya seperti apa? Terus para calon instruktur ini mintalah ke bos-bosnya
atasannya untuk pergi ke luar negeri gitu kan. Untuk studi banding. Baru datang ke sini jadi sebuah panduan yang lengkap gitu kan. UNADR akan bisa dicerna oleh para pengusaha di Indonesia atau para praktisi pemangkutan. Jadi tantangannya ke depannya mungkin ya. Jadi tidak hanya mengajar tapi mungkin menulis. Itu yang dilarang. Oke, sampai kemudian ada berapa klasifikasi barang berbahaya menurut ADR? 9. Tapi coba lihat di klasifikasi ada berapa kelas? 16 kan? Karena itu ada cabangnya. Tapi kelompok umumnya klasifikasinya ada 9. Jadi harus tahu memang letak di sini. Oh, ada 13 yang ini, 9 adalah yang utama. Terus apa definisi dari kelas 2, Mas? Kelas 2 itu gas yang apa? Bentar. Kelas 2. Kelas 2 itu kan gases. Itu ada 2.1, ada 2 titik, kemudian ada 2.2. Definisinya apa? Oh, definisinya. Definisi gas. Menurut kelas 2 itu kan boleh dibuka karena untuk familiarisasi kita membuka buku UNADR. Gases adalah dua satu satu. Gas adalah terdua nah itu ini definisinya. Gas adalah pada suhu 50 derajat memiliki apa? Tekanan uap ya lebih dari 300 kilo dan sempurna dalam bentuk gas pada suhu 20 derajat Celcius ya, itu gas. Oke, satu pertanyaan lagi Mas. Oke, buat yang lain dulu ya. Habis pertanyaannya. Contoh kelas 6.1. 6.1 apa dulu kelasnya? Racun. Oke, contoh dari barang berbahaya kelas 6.1. Sudah, ini dulu. 6.1 ya, tinggal dicari di tabel A. Tabel A coba dicari. Tabel A chapter 3.2. Nah, itu kan banyak tuh. Bagaimana kita mencari? Oh iya ya, memang harusnya di buku ini dicetak bolak-balik. Jadi si tabel ini bersatu tuh. Nah, 6.1 kolom 2. Kolom 2. Nah, ini coba kan ini kan enggak kolom 3. Nah, ini baru satu tuh. Cari yang 6.1 contohnya. Oke. Kelas 6.1. Oke, itu kan gampang ya. Kemudian cari nikotin. Nikotin. Coba cari nikotin. Ada nggak nikotin? Nikotine.
Proper shipping name-nya adalah nikotin. Bisa dicari di tabel B, chapter 3.2, tabel saudaranya ya. Tetangganya dari chapter 3.2, setelah tabel A baru di tabel B. Ada nikotin. Berapa UN nomornya? 654. Berapa? 654. 654. Oke. Ketemu, Mas? Ini nikotin. Racun. Kemudian cari LD50-nya berapa? Ada nggak? Pertanyaan saya itu. LD50-nya. Masih ingat LD50? Apa itu LD50? Lethal dose 50. Artinya apa? Ya, mematikan, tapi dalam berapa miligram per berat badan ya. Jadi dosis yang bila diberikan secara oral, secara inhalation atau secara oral inhalation ya, dermal, itu bisa menyebabkan kematian dalam 14 hari sebanyak 50% dari hewan percobaannya. Gitu. Nikotin berapa LD50-nya? Coba dicari Mas. Berapa? 100. Berapa? Banyak kan? 100 mili. Itu menurut apa? Yang oral apa inhalation? Carinya di mana coba? Ada 50 carinya di mana? Ada nggak? Di MSDS carinya? Ya, antara 5 sampai 50 Pak. Ya, 50 mg per kilogram berat badan. Iya. Ya. Kalau yang merokok, satu batang rokok berapa miligram nikotin kira-kira? Ada yang tahu? 1 miligram. Ya. Kalau Sampurna Mail merah 1 miligram. Kalau Surya 16 2 miligram. Kalau Evo 1 miligram. Udah garam filter berapa? 1,2 miligram. Jadi kalau 50 mg udah dijelaskan kemarin ya, 50 mg. Jadi kalau merokok sebanyak 5.000 batang baru meninggal. Oke. Oke. Packing group dari flammable liquid ada berapa dan kriterianya apa? Ya, packing groupnya ada 3, tapi packing group 1 memiliki flash point berapa? Kurang Tidak ada ya, karena memang sangat-sangat mudah terbakar. Boiling pointnya berapa? Packing group 1 35. Celsius. Oke, packing group 2 flash pointnya berapa? Kurang dari 23. Oke, boiling pointnya 35, lebih dari 35. oke, itu packing group 2. Ya, packing group 3 23 sampai 6. Oke, ya, packing group ya. Oke. Kemudian lanjut, kapan sebuah barang dapat digolongkan ke dalam kelas 8? Kelas 8 apa? Korosif. Kemudian lihat definisi korosif. Iya. Ya, kapan barang disebut korosif?
6,25 meter per tahun. Nah, ini cari di situ. Di kelas korosif kelas 8. Saya boleh tulis. 25. Coba dibuka. 22 8. 2228. 228. Korosif adalah senyawa zat yang dengan reaksi kimianya dapat menyebabkan kerusakan irreversible kepada kulit. Kalau bocor, kemudian material damage sampai merusak. Ya. Dapat? Berapa? Tergantung packing groupnya masing-masing ya, packing group. Ya ini observation periodnya ya, kalau untuk packing group ya. Oke. Kemudian kelas 9 sampingnya kelas 9 adalah miscellaneous ya. Kemudian apa yang dimaksud life saving appliances? 22912. Ada M5 life saving appliances. Ada M5 life saving appliances. Apa artinya? Life saving appliances. Apa artinya life saving appliances? Life saving appliances. Gak ada. Gak ada. Ya, itu adalah appliances itu alat-alat. Ya. Life saving itu penyelamatan, tapi khususnya ditujukan untuk alat-alat pelindung diri yang seperti life jacket. Ya. Apakah itu dengan life jacket yang inflatable ya, ataupun yang non inflatable. Ya, itu kelas 9 M5 itu satu-satunya barang yang kurang lebih bisa digabung dengan kelas 1. Ya, jadi kalau kelas 1 apa contohnya? Fireworks. Fireworks apa? Api ya. Api boleh dengan life saving appliances. Ya, gitu. Ya. Jadi nanti ada tabel segregasi ketahuan life saving appliances adalah barang yang bisa digabung dengan barang kelas 1. Ya. Kan kelas 1 tuh nggak mau digabung dengan barang kelas lain kan ya? Kemarin udah dijelaskan ya. Karena kelas 1 itu kelas yang nggak mau damai. Ya, gitu. Apa yang dimaksud dengan salvage packaging? Terakhir ya pertanyaannya. Salvage packaging. Apa itu?
Apa secara pengertiannya apa? Yang mudah. Salvage packaging apa ya? Kebayang nggak? Pasti nggak kebayang kalau belum pernah lihat soalnya. Oke, kalau belum kebayang lihat ke depan, ya, saya akan tampilkan video tentang salvage. Semoga videonya nggak salah ya. Nah, benar. Bahaya kalau salah. Video ini. Ini bapak-bapak ini bukan teman saya, ya. Jadi apa namanya? Beliau memperagakan tidak pakai APD, tapi bukan untuk dicontoh maksudnya ya, karena ini hanya untuk melihat prosesinya saja. Jadi seharusnya kalau menangani barang berbahaya, apalagi tumpahan, harus memakai hazmat suit ya, atau hazmat gloves, hazardous material clothes, ya, harus. Jadi kalau ada tumpahan misalnya dalam bentuk seperti ini, kemasan kecil, ya, kemasannya ditutup dengan, mungkin Pak besok dijelaskan sama Pak Osman sih ya. Tapi saya jelaskan ini sedikit biar kebayang, salvage itu adalah kemasan yang ini, ya. So the top stuck up first open a bit, tightened it up, should be leaking, but I'm not 100% sure. So go over here, put it inside over here. The lid up. There we go. I'm also going to identify what's in here, so we know it's no surprises to anybody. Right, so we've identified the product, all the correct PPE on gloves, etc. Coming with chemical salts. Cleansing this and stop the spill migrating anywhere else. Pull in and over the pan. Let me drum up. Put it into there. Holes on the top here. Put the over the top. Screw it down. Then possibly there's some help fixes in there. Oke, jadi itu salvage yang kuning ya, drum untuk menampung kemasan yang bocor, rusak, ya, sehingga harus dipindahkan dengan cara ini salvage. Oke. Kemarin sudah lihat flash point belum? Percobaan? Belum. Skenario-nya seperti ini, jangan dicoba ya. Jadi bahan bakar cairan kelas 3 dicoba dengan ya untuk ngetes lah ya, flash point-nya berapa. Dipanaskan ya, nanti kemudian dipercikan api dan suhunya dicek dengan termometer. What we've got, canola oil in a pot. And just to demonstrate, a lighter. I can put this in here. I can put the flame surface that will be on the oil. It's not going to catch on fire. Reach speed. I'm giving off. We're not giving off these chemical vapors. They're required to heat that up. I go straight down to the bottom surface of the grease. Still in it. All right, starting to see some smoke coming off the top. What we were talking about, the concept being that smoke is will the smoke will burn? Not yet. Start seeing it kind of a smoky stuff coming off. That's what we're talking about. We're talking about the vaporization, where talking pyrolysis would deal with the
solid. Vaporization. At this point, not quite there yet. Alright. Nah, tadi ada api sedikit ya. Jadi flash point itu adalah suhu ketika cairan udah terbakar, sudah mulai terbakar, tapi tidak terus menerus, belum terus menerus. Baru di sini suhunya berapa dites, apakah 23 gitu ya. Kalau petrol atau bensin berapa flash pointnya? Ada yang tahu? Minus 43 derajat Celcius. Nah, kalau terbakar terus menerus, istilahnya bukan flash point lagi, Hear that? Watch. tapi fire point. That's our flash point. That's our flash point. Now, watch, I'll get it to 6:30. Flame point ya, sorry. Flame point. Yeah. To stand fire with ignition So we source. already went from our flash point to our flame point. This is our flame point. I'll close it out. Cover it up. It stays out. We keep on heating this up though. That's our flame point. What do we want to keep doing at this point? That's our focus. At this point, we can cut the supply off. It's hot enough, even without a direct flame. Nah, ini namanya auto ignition. Jadi panasnya sudah mencapai suhu auto ignition. Itu terbakar sendiri tanpa ada percikan api. Ya. Jadi kalau ada di ruangan ini, misalnya ada unsur kayu, ya misalnya ini terbakar, alhamdulillah. Contoh sebuah ruangan terbakar, tapi di sana kayu, gitu kan? Kayu itu auto ignitionnya 700 derajat Celcius. Jadi kalau sudah panas 700, kayu nyala sendiri tanpa api itu harus kontak dengan barang tersebut. Ya. Oke, itu auto ignition, ya, bensin, petrol, minus 43, etanol segini, parafin segini, jet fuel segini. Oke. Sudah lihat oksidator terbakar belum? Belum. There's two divisions. Oxidizing substances and organic peroxide. Both can promote or start fire because they emit oxygen. With the aid of a welding muscle, it can be seen that when oxygen is added to the flame, it turns. Maksudnya apa? Ketika welding atau ketika pengelasan, ya, apinya itu kan kuning nih. Ya. Kalau kita tambahkan oksigen diperbesar, itu apinya jadi bagus. Artinya apa? Pembakaran itu melibatkan oksigen. Gitu. So when oxygen is added to the flame, it turns blue. The flame gets hotter and combustion is intensified. The same effect can be observed in the oxidizers of the vision particle fire. For example, potassium permanganate. Nah, ini contohnya potasium permanganat atau KMNO4 atau PK. Ya, kalau teman-teman di rumah suka ada yang pakai PK yang warna ungu tuh buat desinfektan, nah itu termasuk oksidator sebetulnya. Itu KMNO4. Ya. Jadi kalau dekat kompornya ini bisa menambah intensitas kebakarannya. Here also the flame goes through and combustion is accelerated.
Organic peroxides also stimulate combustion. And here with benzoyl peroxide, they combust explosively. There are also organic peroxides that react spontaneously with allicin. For example, glycerine and glycerine. It's economic. Jadi prinsip kelas 5 itu adalah membantu kebakaran barang lain, tapi barangnya sendiri, barang berbahaya itu tidak memiliki sifat bisa terbakar ya, tapi membantu malah. Kemudian ini ke tahun 1970 kali ini. Nah, tadi plakak itu pada saat kejadian emergensi masih bisa terlihat ya. Makanya itu harus depan, belakang, dan kedua sisinya. Nah, diharapkan tuh masih bisa terlihat gitu. Jadi kalau dalam jarak jauh, seseorang mau membantu bisa menginformasikan hanya UN number atau nomornya kelas berapa. Gitu. Jadi plakak fungsinya di situ. Diesel and petrol that the police and city may worry. But when thrust into a lorry, take away. Kalau yang dulu itu masih ada And a higher charge and the gantry. top loading ya, masih ada loading dari atas BBM, terus sekarang nggak ada. Kenapa top loading ditiadakan? Karena bisa menimbulkan listrik statis yang tadi. Jadi cairan dari atas langsung mengarah ke bawah kayak yang kerucut gitu. Jadi kalau cairan BBM ya ibaratnya bersifat kayak jet gitu ya. Jet itu langsung gitu ke arah ininya apa? Istilahnya apa ya, jet lah. Tetapi kalau sekarang bentuknya itu seperti ada strainernya gitu ya. Nanti diperlihatkan ini ya. It must be made before opening the manhole. Connecting the cable later can cause just the spark you're trying to avoid. Inside the vehicle. Jadi si cairan itu langsung ke bawah, terlalu pergerakannya terlalu cepat ya, sehingga menjadikan listrik statisnya potensinya lebih besar. Static charge tends to collect on the product surface. The space above may be filled with a flammable mixture of vapor and air, which just one spark could ignite. Nah, setelah terjadi di sini. The faster the product is Premium di zaman dulu, ada juga ya premium di negara lain. That's why pumping rates are strictly regulated. And when the filling up, Iya Pak ya, mungkin dari sini. splash loading, which increases turbulence, is dangerous. The danger is not the threat when the bonding cable conducts static away, but it must make a good connection to the bare metal, which is bonded to the tank.
Wah, sampai di sini groundingnya ya. Like a wheel or anything painted is not good enough. And check for damage to the cable and report it. It is Nanti kalau inspeksi ke mobil tanker BBM, bonding kabelnya dibuka Pak, groundingnya dibuka, diulur semua gitu kan. Jangan sampai nanti bonding kabelnya pas dibuka copot, jadi nggak ada pengaruhnya, nggak ada fungsinya, gitu ya. After all, you're a final. The country, Ed Fudge, can call an export such as a diplomat filling. Atau dan sebagainya. Oke. Kemarin sudah pernah melihat ini belum uji kemasan videonya? Oke. Ini untuk prevention terhadap fire static elektrik ada ya di chapter 7 ya. Chapter 7 510 precautions against electrostatic charges. Ya, itu harus ada in case of flammable gases or flammable liquids with a flash point 60 degrees or below, UN number 1361, kemudian carbon black packing group 2, itu harus ada prevention terhadap elektrostatik ya. Kemudian rate of filling atau filling rate-nya diatur supaya tidak terlalu cepat. Ini gambaran ulang-ulang mengenai bonding. Bonding itu adalah metal to metal ya, prinsipnya ya. Kalau grounding, metal to ground atau tanah ya. Bonding dan grounding adalah seperti ini. Paham ya? Nah, ini statik elektrik juga. Kalau adik-adik semua suka pergi ke mall ya, ketika jalan-jalan kakinya gesek-gesek ke lantai, kemudian pegang ke handrailnya pagar misalnya, setrum adalah statik elektrik. Ya seperti ini kurang lebih gambarannya. Oke, lanjut ke drop test dari kemasan ya. Kemasan itu kan di tes jatuh ya, bisa dari 1,2 meter, 1,2 atau 0,8. Section 178.603 is the regulation that deals with the drop test. And we are required to drop this pail at a center of gravity on the weakest part of the container, the bottom chine and the side seam. So I have this pail sitting on this platen here. Mas Bayu, mana Mas Bayu? Oke. Berapa feet katanya di tesnya ini? Coba kita ulang. 178.603 is the regulation that deals with the drop test. And we are required to drop this pail at a center of gravity on the weakest part of the container, the bottom chine and the side seam. So I have this pail sitting on this platen here, and I will be raising it up on its center of gravity to a height of Y 2.1, 6 foot 11. So that's almost 7 feet. 6 foot. 6 in ya? Nah, coba dikalkulasi berapa tuh? 6 inci 6 kali 2,54 berapa? Berapa? 13 1,3 gitu maksudnya, 1,3 meter ya. Oke. So that's 83 inches.
our 83-inch mark, and we use this foot pedal. We drop the pail straight down at center of gravity onto this bottom steel flat on the floor. So you can see we have a perfect center of gravity drop there on the bottom chine. And to show you the damage pattern, the pail has been caved in pretty good there. So now what we'll do, since we've reduced the volume because of that crush into the pail, we're going to be equalizing the air pressure and releasing the vacuum created from the drop. So what we'll do is we'll give this a minute and we'll look for any leaks that may develop around this crush pattern at the bottom. If no leaks develop after a minute, the test is deemed to have successfully passed. And we'll be dropping it straight down onto the cover at the center of gravity. So you can see the damage pattern here from the drop. Pretty good damage caused on the pail. Pertama dilubangi dulu, rilis Watch the pressure-nya bocor apa enggak. and equalize the pressure inside the pail. Yang dilubangi belakangnya, yang dites kan bagian sini, The kita cek capacity bocor apa enggak. has been reduced because of the damage incurred from the drop. So what we do is we'll give this a minute. We'll watch for any leaks or any water drops from around the damaged portion. Oke, selanjutnya Ini buat apa Pak? Di Excel di lubang. yang mana? Yang tadi Supaya rilis ini pressure aja, pressure aja. jadi sebesar, biar nanti bocor nggak bagian depannya nanti. Kalau misalnya nggak dilubangi, nggak akan bocor nanti. Vakum kan? Iya, Dia dia gitu. vakum, dia vakum sama vakumnya. Bagus ya. Mas Yopi, mana Mas Yopi? Mas Yopi, tes dari kemasan ada berapa tes? Ini kan satu nih, tes jatuh. Tes apa lagi? Ini Apa? Lebih posisi. Celup, celup. Mas? Celup. kelas. Pressure test posisi lekip. Ada yang bisa jawab? Pressure. Muhammad Ali? Muhammad Al Ali? Ada catat kemarin? Video ini. Tes apa saja? Ada 4 tes yang dilakukan terhadap kemasan sebelum kemasan digunakan. Ya. Jadi kalau pabrik kemasan sebelum dirilis jual, di tes dulu ada 4. Yang pertama tes jatuh. Nah, kemudian tes apa lagi? Oh enggak? Anti bocor. Terus tekanan internal. Kemudian tes tumpuk. Ya. Pengen tahu tes anti bocor? Ah, ini tes anti bocor. It's on the pressure Oh, gauge. bukan. Tes anti bocor dulu. Dari Cleveland juga mana nih? Leak proof test namanya. Leak proof test. I'm Mike Gordon, guest technician here in Niles, Ohio. I'm here to demonstrate a leak-proofness test in accordance with 49 CFR 178.604. And I'm going to take this pail here that has 2 air fittings attached to it. I have a gauge attached to one of the air fittings to measure my pressure going into the pail. The other air fitting is my air input. So I'm going to take a pail and submerge it underneath the water.
restrain in place. Zero out my gauge. I'm going to put 20 kPa of air into the pail. 20 apa? Pail's marked for Kilopascal ya. 2 products, so it will require 20 kilopascal itu untuk packing group 2. Jadi secara singkat nanti dikasih udara 20 kilopascal, kemudian direndam ya. 20 kPa slightly above for 5 minutes. Ya, ya. Oke itu ya. Nah coba lihat untuk drop test di chapter 6 61535 61535 halaman berapa coba? Mbak Lintang yang mana Mbak Lintang? Mas. Subhanallah. Mas Lintang. Oh ya di sininya ada L ya. Sip. Jantan. Mas Lintang. Mas Lintang. Oke. Ya, halaman berapa? 305. Ya, Mas Lintang tuh. Volume kalau chapter 6 itu volume 2 berarti. Kamu 305 ya. Drop 8 ya, drop 8 test. Packing group 1 berapa meter? 1,8. Packing group 2 dan packing group 3 0,8 meter dijatuhkan. Jadi tadi gambarannya dijatuhkan berbeda-beda ya. Kalau packing group 1 boleh tidak mengemas barang packing group 2 sama 3? Boleh. Ya. Jadi yang paling tinggi prinsipnya boleh membawa atau mengemas barang yang di bawahnya. Kemudian di halaman selanjutnya ada apa coba? Leak proof test 61543. Berapa kilopascal di video ini? 20 kilopascal. Packing group berapa? 2. Semakin tinggi tekanannya berarti packing groupnya semakin tinggi untuk tes ya. Nah itu adalah tes masing-masing ya. Ini baru 2 tes ya. Terus kemudian tes penumpukan, ya. Kemudian internal pressure test. Ya, ini ketentuan-ketentuan dari testing dari kemasan. Gitu. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Mengenai loading, unloading, dan handling. Ya, kendaraan, kru kendaraan maupun kontainer ataupun kontainer curah atau bulk kontainer, MEGC multiple element gas container, tank kontainer, portable tank harus memenuhi ketentuan, terutama mengenai keselamatan kerja, keselamatan, keamanan, kebersihan, dan operasi yang memenuhi persyaratan ya yang digunakan dalam loading dan unloading. Dan pada saat kedatangan di site bongkar muat termasuk terminal kontainer. Artinya apa? Artinya semuanya harus sudah siap. Ya. Kendaraan, kru harus bersih. Ya. Kemudian keselamatannya oke. Intinya semua syarat harus terpenuhi. Kemasan yang menunjukkan label bahaya berbeda tidak boleh diangkut bersamaan dalam satu CTU jika mix loading. Tetapi jika diizinkan jika mengikuti chapter tabel 7552 atau chapter tabel 7551. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin ya? Sudah? Belum. Jelas ada yang X. Oh iya. Ya, sudah berarti
Ini ya. Kelas 1 tidak boleh digabung dengan kelas yang lain. Ya. Kecuali dengan jenisnya sendiri atau bahaya lain yang memiliki bahaya samping kelas 1. Ya. Ini ada mixed loading permitted. Ya. Nah, ternyata di dalam penyimpanan kalau gudang beda. Ya. Nanti kalau ada yang membingungkan, kalau penyimpanan dalam gudang segregasinya beda. Ya. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Bisa terlihat nggak? Ini agak kurang. Saya belum mendapatkan sumber aslinya. Ya. Ya, contohnya ini eksplosif. Ya. Merah semua memang nggak boleh di dalam penyimpanan di gudang pun tidak boleh. Ya. Kemudian ini gas bertekanan. Ya. Nah ini ada yang boleh segregation yang putih. Ya, ada yang hitam. Coba kalau kita misalnya mau tarik yang gas ini dengan misalnya dengan korosif, ya, dengan oksidator, ya. Tarik ini dengan 5 oksidator. Di sini adalah putih ya, segregasi. Keterangannya adalah separations may not be necessary. Jadi pemisahan tidak diperlukan. Ya. Ini di gudang beda. Ya. Gas 2.2 kan non-flammable sama non-toxic gas, gabung dengan oksidator boleh. Tetapi ini di gudang. Ya. Tetapi kalau pengangkutan mana tabelnya? Yang di sini, jangan sampai salah ya. Jadi saya menyampaikan ini supaya tahu duduk permasalahannya. Tabel segregasi pengangkutan dengan tabel segregasi penyimpanan di gudang berbeda. Ya. Kenapa pengangkutan kok boleh semua kecuali kelas 1? Kenapa coba? Mas Hamdan. Kenapa pengangkutan barang berbahaya itu hampir mayoritas di sini boleh semua kan? Coba 4.2 dengan 4. berapa itu boleh semua kecuali yang kelas 1 ya. Kenapa hampir semuanya boleh digabung dalam satu cargo transport unit? Jawabannya apa? Ada jawabannya nggak di buku? Nggak ada jawabannya. Karena sudah dikemas dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan syarat sehingga digabung boleh. Tapi kelas 1 yang nggak boleh. Ya. Intinya itu. Tapi kenapa kalau di gudang boleh, tidak boleh? Nah, itu pertanyaan lagi. Padahal kemasannya juga sudah sama. Gitu. Kenapa coba? Mungkin karena itu Pak, ya karena banyak barang yang tercampur dulu di gudang. Betul ya. Tapi masih boleh sih kalau yang di gudang kan masih boleh nih, banyak yang boleh Pak. Beda sama yang tadi kalau di pengangkutan kan terbatas ya. Pengangkutan itu boleh semua, hampir semua. Tapi kalau di gudang memang betul tadi hampir memang banyak tercampur ya, berdekatan. Jadi segregasinya agak berbeda. Kalau bocor pun itu juga bermasalah karena disimpan dalam mungkin agak lama. Misalnya tumpukan drum dalam paletnya banyak sekali. Kalau tidak dipisah, ketika akan dihandle misalnya ada bocor, susah mengambilnya, makin parah. Sehingga segregasi di gudang agak berbeda. Ya. Apalagi segregasi di sesuai IMDG code ada beda lagi ya. Silakan. Kenapa yang tadi yang selain apa? Kelas 1. Selain kelas 1 itu coba sederhananya. Ya. Kenapa selain kelas 1 tadi bisa dilakukan pengangkutan? Karena tadi alasannya karena kemasannya sudah dikemas dengan sebaik-baiknya. Ya. Apakah kelas 1 belum dapat dikemas sebaik-baiknya? Betul. Pertanyaannya bagus. Jadi kelas 1 itu memang
memang terlalu sensitif gitu. Ya, kalau kemasannya rusak sedikit aja, itu memang harus langsung menimbulkan eksplosif. Ya. Dan eksplosif itu waktunya cepat. Tapi kalau barang-barang lain, ya itu agak lama lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kelas 1 memang contoh, ya. Contoh fireworks atau smoke signal. Ya, smoke signal itu pernah lihat ya smoke signal ya, yang kita buat SOS tuh di kapal misalnya ya. Itu kalau terbuka sedikit kemasannya, itu langsung menyala. Apa yang terjadi kalau kemasan kelas 1, barang kelas 1 itu digabung dengan barang lain? Itu akhirnya kebakaran, cepat sekali kebakaran, dan itu susah dipadamkan. Ini masih direkap ya? Masih ya. Oke. Mau membicarakan rahasia soalnya. Jangan di stop aja. Langsung Pak.